Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, kembali kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dan ini semua adalah karunia dari Allah SWT yang wajib kita syukuri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan kepada kita kesempatan, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kehidupan kita ini menjadi suatu kesempatan untuk menambah amal kebaikan kita. Salawat beriring salam mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kepada junjungan alam baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, ibadah sholat itu adalah ibadah pokok di dalam Islam, sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang menjadi tiang di dalam Islam itu adalah sholat. Maka dari itu sholat memang haruslah kita kerjakan dengan sempurna syarat, sempurna rukunnya, sempurna pekerjaannya, sempurna bacaannya, dan sempurna niatnya. Namun saudara-saudaraku sekalian, kalau kita menunggu kesempurnaan lebih dahulu baru kita kerjakan, sedangkan kewajiban sholat itu sudah datang kepada kita, maka pada saat itu kita laksanakan semampu kita untuk menyempurnakan sholat bagi kita selaku orang-orang awam yang masih banyak kekurangan dalam bacaan, yang masih banyak kekurangan dalam pekerjaan, yang masih jauh dari kekhusyuan. Kita pahami berapa banyak orang-orang awam, saudara-saudara kita yang sudah berpuluh-puluh tahun mendirikan sholat, namun sama sekali mereka tidak penasaran ingin tahu apa yang kita baca di dalam sholat itu. Apa makna Fatihah, apa makna bacaan sujud, apa makna bacaan duduk antara dua sujud. Maka dari itulah kadang-kadang ibadah kita itu kurang khusyuk karena kita tidak betul-betul mengerti apa yang kita ucapkan pada saat kita sholat tersebut. Saudara-saudaraku sekalian, maka ada dua hal yang bisa menyempurnakan ibadah orang-orang awam seperti itu. Yang pertama adalah dengan menuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu itu Allah Ta'ala mudahkan jalannya ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang sedang menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala mudahkan perjalanannya ke surga. Karena dalam menuntut ilmu, orang-orang yang sedang menuntut ilmu itu, kesalahan, kekeliruannya itu dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti anak kita umpamanya yang masih kecil, pada masa-masanya umur 3 tahun, dalam belajar
mereka dalam masa belajar berbicara. Tentu bahasanya masih memakai bahasa bayi. Kadang-kadang mereka minta duit ke ayahnya, ke bapaknya dengan bahasa bayi. Apa yang mereka katakan? Pak, minta duit. Itu kalimat yang salah. Minta duit, kalimat yang salah. Tetapi karena orang tua yang punya kebijaksanaan, punya kasih sayang, dan dia mengerti apa yang menjadi keinginan anaknya, maka kalimat yang diucapkan anaknya itu dimaknai dengan makna yang sebagus-bagusnya oleh kedua orang tuanya. Karena dia tahu kebutuhan anaknya, dan yang kedua, dia tahu bahwa anaknya sedang belajar berbicara. Maka itulah salah satunya, kepada Allah pun demikian. Banyak bacaan-bacaan kita yang salah. Kalau harus memang kita kerjakan, sholat itu harus dengan sempurna. Bacaan Fatihah harus sempurna. Niat harus sempurna. Seluruh bacaan itu harus sempurna. Bagaimana tajwidnya, sehingga maknanya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh hukum di dalam sholat. Namun karena kita masih banyak kekurangan, kita sudah tidak punya waktu lagi untuk memperbaharui itu, maka pakailah semampunya. Nah, bacaan-bacaan yang salah, yang bacaan-bacaan sholat yang salah di dalamnya, bacaan-bacaan yang salah di dalam sholat kita itu salah, tetapi akan dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dua hal tadi, Allah Ta'ala tahu kebutuhan hambanya, dan yang kedua yang terpenting, Allah Ta'ala tahu karena kita masih dalam keadaan menuntut. Maka saudara-saudaraku sekalian, dalam hidup ini janganlah kita tidak termasuk dalam suatu kelompok pengajian. Janganlah kita tidak termasuk dalam satu jamaah dengan niat kita ikut dalam satu jamaah pengajian. Disitulah Allah Ta'ala catat kita sebagai hamba yang sedang menuntut ilmu. Nah, setelah kita dicatat oleh Allah Ta'ala menjadi hamba yang menuntut ilmu, di saat itulah kehilafan, kekurangan, kekeliruan ibadah kita, baik dalam gerakan dan bacaan, dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak saudara-saudara kita yang membaca doa tidak mengerti bahasanya, bahkan salah bacaannya. Salah satunya untuk menyempurnakan doa-doa yang kita tidak mengerti, doa-doa yang salah dalam bacaannya tersebut, menuntut ilmu, supaya bacaan salah kita itu dimaklumi oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu, ini bacaannya salah, ini bacaannya keliru, tapi karena dia masih belajar, aku maklumi, dan aku tahu, kata Allah, ini kebutuhan hambaku, makin menuntut ilmu. Dimudahkan oleh Allah Ta'ala thariqan ilal jannah, jalannya ke surga, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ibaratkan seperti orang yang sedang belajar nyetir mobil. Kalau kita sedang belajar nyupir mobil, berikan tulisan di depan kaca mobil, sedang belajar. Kemudian di belakangnya tulis sedang belajar. Apabila kita menggunakan kendaraan tersebut dengan tulisan belajar di depan di belakangnya, seandainya kita simpangan atau perwisan dengan seorang pejabat, perwisan dengan Bapak Bupati, perwisan dengan Bapak Camat, kira-kira yang minggir duluan siapa? Kira-kira yang minggir duluan adalah pejabatnya, karena dia tahu tulisannya ada di depan. Dia akan berbicara ke sopirnya, memerintahkan sopirnya, Pak sopir, tolong
tolong minggir sedikit. Yang di depan kita itu sedang belajar. Kasih dia jalan. Nanti kalau ditumbur kita yang salah, karena kita tahu dia sedang belajar. Dimudahkan perjalanan. Apalagi mobil-mobil yang lain. Kalau ada tulisan belajar di depan mobil kita, di belakang mobil kita, Bapak polisi pun tidak akan menanyakan SIM, menanyakan perlengkapan. Apa yang ditanya Pak polisi adalah kehati-hatian. Hati-hati Pak kalau belajar. Jangan kebut-kebut. Dipermudah oleh Allah. Salah pun dalam perjalanan kita, atau kita terperosok ke dalam siring, atau menyerempet pagar orang, kita pun masih dimaklumi. Kalau dilihat orang seperti itu, oh mobil siapa? Mobil orang yang masih belajar. Maka dari itu jangan putuslah belajar kita kepada Allah. Maka dari itu janganlah kita putus belajar menuntut agama Allah. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Utlubul ilma minal mahdi ilallah. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan ibu sampai liang lahat. Jadi seandainya kita ingin hidup selamat, dari tempat kita berangkat sampai ke tujuan, status belajar jangan sampai dilepas. Seandainya kita dari rumah, kita dari Krui ini umpamanya, ingin berangkat ke Bandar Lampung ataupun ke Jakarta, kita pingin selamat sampai ke Jakarta, kita pingin selamat sampai Bandar Lampung. Semenjak kita keluar dari rumah, mengeluarkan mobil dari garasi, tulislah belajar lebih dahulu, sehingga dalam perjalanan kita itu akan dimudahkan perjalanannya, akan diberikan kemakluman atas kekeliruan-kekeliruan kita. Dari mana tujuan kita? Tujuan kita adalah akhirat. Maka kita harus terus menjadi orang yang masih belajar sampai liang lahat, sampai tujuan. Dari rumah sampai ke tujuan kembali, sampai masuk rumah tujuan kita, masuklah dalam keadaan status belajar, supaya kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan, kekurangan-kekurangan ibadah kita dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah masuk dalam kelompok belajar, majelis taklim, sudah masuk di kelompok-kelompok pendidikan dalam menuntut ilmu Islam, niatkan bahwa saya adalah salah satu anggotanya, dan jangan sekali-sekali berniat keluar dari kelompok majelis taklim walaupun kita sedang malas untuk hadir di dalamnya. Yang kedua, dengan berjamaah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Di luar sholat, di dalam sholat berjamaah, apalagi di dalam sholat. Seperti kita di mobil tadi, kita tidak tahu apa-apa, kita tidak mengerti tentang kendaraan bermobil, kita tidak bisa menyetirnya, tetapi kita masuk di dalamnya karena mobil itu ada sopirnya. Kita hanya duduk diam dan ikut selamat sampai tujuan. Seperti nenek-nenek, kalau jamaah, nenek-nenek kalau di kampung itu sering makan sirih. Ada yang punya daun sirihnya saja, dia tidak sempurna. Ada yang punya gambir, ada yang punya buah pinangnya saja, ada yang punya kapur sirihnya saja. Kalau mereka berempat ini masing-masing punya satu barang, mereka tidak bisa nyirih, maka syaratnya adalah mereka harus berjamaah. Datang satu bawa daun, datang satu bawa gambirnya, datang satu bawa buah pinangnya, datang satu bawa kapur sirihnya. Berjamaahlah di situ, maka sempurnalah dia pekerjaan sirih mereka jadi sempurna. Begitu pula dengan sholat. Mungkin yang satu ini rukuknya belum pas, tapi yang sebelahnya sudah sempurna. Mungkin yang sempurna rukuknya, fatihahnya belum pas, mungkin sebelahnya fatihahnya. Dan itu semua
disatukan karena dipimpin oleh imam yang sempurna memimpinnya. Saudara-saudaraku sekalian, maka dari itu yang pertama tadi, janganlah kita niat berhenti belajar. Masukkan diri kita dalam satu kelompok majelis taklim agar kita tercatat di dalamnya sebagai hamba, salah satu anggota majelis taklim ini. Jangan sampai dicabut dari niat kita sampai kita hingga kita sampai pada tujuan, yaitu di liang lahat. Yang kedua, berjamaahlah. Kalau memang kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa mengendarai, tidak mengerti apa-apa, maka masuklah dalam jamaah. Tinggal duduk di dalam mobil, biarkan sopirnya yang mengendarai. Kita ikut di dalamnya, insya Allah selamat. Maka dua hal ini untuk menyempurnakan agar kekeliruan dan kehilafan, kesalahan ibadah kita dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tetaplah menuntut ilmu sampai liang lahat, sehingga kita tercatat. Ada saudara kita yang mengatakan yang meninggal itu adalah salah satu anggota majelis taklim kami. Masih ada yang mengakui kita anggota majelis taklim. Yang kedua itu berjamaah. Syukur-syukur kalau bisa senantiasa di masjid, kalau tidak berjamaah dah di rumah masing-masing. Demikian saudara-saudaraku sekalian, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan, mohon diperbaiki. Dan yang kedua, saya hanya menyampaikan sedikit pemahaman saya, bukan ustadz, bukan kiai, tapi insya Allah ini semua bermanfaat kepada kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.